Dan ada lagi yang kurang, yaitu kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Padahal itu adalah paket. Itu paketnya. Kalau suatu negara mempunyai semangat anti korupsi, kurang satu undang-undang. Tolong Pak Jokowi. 2008 kita sudah punya waktu itu RUU-nya. Berkaitan dengan pidana ya, penjatuhan pidana pada koruptor yang saya juga melihat, saya sendiri insya Allah nanti kampus kita bikin penelitian. Tapi dari hasil penelitian yang disampaikan oleh ICW misalnya kan, banyak yang kisarannya 2 tahun bahkan kurang dari 4 tahun ya. Sementara di sisi lain, maling-maling handphone juga 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Iya, itu kan saya bingung juga dengan hakimnya gitu ya, kok tega gitu loh. Iya kan? Ya harusnya bukan sih apa ya. Kalau ini kan pengadilan ya, Mahkamah Agung kan satu hal ya, satu bagian. Memang ada kebebasan hakim adalah hal lain. Tapi apa iya kebebasan hakim itu ada disparitas yang sedemikian rupa perbedaannya. Ya. Korupsi 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu kan. Sementara maling motor 2 tahun juga, gitu kan? Kan sama-sama dari lembaga pengadilan, lembaga yang mengadili, gitu ya. Ya ini mungkin juga Mahkamah Agung juga harus ada, walaupun sekarang udah ada kan, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, berkaitan dengan kalau korupsi kerugian sekian udah ada kan, Mahkamah Agung, dan itu sudah dibuktikan oleh putusan di Jiwasraya. Itu sudah ya. Tapi yang sebelumnya ini kan ditanyakan yang sebelumnya. Ya, betul. Sebelumnya kan 2 tahun yang mudah-mudahan dengan adanya surat edaran ini yang sebagian masyarakat termasuk sebagian pakar mengatakan itu mengurangi kebebasan hakim gitu kan. Tapi yang sejauh saya pelajari gitu ya, kebebasan hakim itu juga nggak sebebas-bebasnya. Bahkan ada satu teori memang sebetulnya dilarang dalam suatu negara itu ada yang namanya disparity of sentencing. Jadi jangan ada perbedaan diskriminatif penjatuhan pidana yang sangat jomplang untuk kasus-kasus yang sama atau hampir sama di satu negara. Nah ini juga untuk apa ya? Ini juga untuk masukan atau untuk bahan diskusi kita lah. Dengan Mahkamah Agung, termasuk dengan yang nuntut juga jaksa, termasuk dengan kampus juga. Karena mereka itu kan dari jaksa, jadi pengacara, dari hakim itu kan produk kampus. Ya, jadi hal-hal teori-teori seperti ini itu ya harus dipelajari. Artinya bebas itu bukan sebebas-bebasnya. Karena memang apalagi hakim itu memutuskan beda dengan penyidik dan jaksa. Yaitu hakim itu bukan berkaitan hanya dengan fakta semata. Memenuhi unsur sah terbukti, tetapi dia punya satu ruangan yang kita tidak bisa disentuh oleh yang lain, yaitu keyakinan hakim. Ya, sehingga saya berpikir untuk calon-calon hakim ini harusnya ada satu pembekalan yang lebih lama dibandingkan sekarang. Gitu. Tapi dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung, semoga yang dikhawatirkan itu tidak terjadi lagi bahwa korupsi itu ringan sekali itu. Sebetulnya bukan di situ sih letaknya. Saya belakangan berpikir bahwa tidak usah juga terlalu lama di penjara. Tetapi bagaimana perampasan itu atau bahasa masyarakat adalah dimiskinkan kembali, itu penting. Karena ya sebetulnya ya memenjarakan anak bangsa terlalu lama itu juga kita rugi. Soalnya kepala keluarga di penjara itu keluarganya juga hancur. Ini adalah hancurnya satu kelompok sosial sebetulnya gitu. Jadi kalau seandainya di Indonesia ini dengan penjatuhan pidana yang ringan, yang tidak terlalu berat tapi menjerakan ya cukup seharusnya. Kita terpaksa berat karena apa? Berat pun sudah nggak menjerakan kan, tapi jangan
jangan dibalik juga. Kayak dengar-dengar, untuk apa dipidana seberat-beratnya sampai pidana mati toh nggak menjerakan, apa iya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita dengarkan aja ada seperti itu. Tapi kalau saya berpikir, kalau memang masyarakat kita sudah sampai pada tahap bahwa pemidanaan itu seringan apapun tuh sangat membuat dia malu, jerah, itu kita nggak usah lama-lama gitu. Karena terlalu lama di penjara, memenjarakan, negara memenjarakan anak atau anak bangsanya itu juga melukai dirinya sendiri. Seperti dikatakan oleh para pakar-pakar itu, sebetulnya ketika negara menjatuhkan pidana mati itu sebetulnya negara sedang menyayat nadinya sendiri. Nah ini yang penting. Jadi yang penting itu pidana itu menjerakan, proporsional sesuai dengan tujuannya tercapai, dan yang paling penting adalah bagaimana menggunakan TPPU untuk merampas kembali. Itu yang masih sangat kurang. Dan ada lagi yang kurang, yaitu kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Padahal itu adalah paket. Itu paketnya. Kalau suatu negara mempunyai semangat anti korupsi, kurang satu undang-undang. Tolong Pak Jokowi, 2008 kita sudah punya waktu itu RUU-nya. Jadi kalau memang DPR nggak mau inisiatif ya presiden lah. Inisiatifnya eksekutif. Perampasan aset itu penting sekali untuk korupsi. Ya, terutama misalnya uang hasil tersangkanya kabur, tetapi kita punya bukti-bukti bahwa uang hasil korupsi TPPU-nya itu ada di hotel bentuknya, ada di properti, tapi yang bersangkutan itu melarikan diri. Kita harus membangun suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bagaimana bisa menyita aset-aset ini ketika tersangkanya lari. Ini belum sempat disita, tapi dianya nggak ada, padahal bukti udah cukup. Nah ini di dalam undang-undang perampasan aset itu ada yang namanya non-conviction base. Jadi ada gugatan untuk barang-barang hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya masih tersangka yang melarikan diri, harus bisa digugat secara bukan orang yang digugat tapi barang yang digugat. Jadi gugatan yang menggugat siapa? Yaitu penyidik dan jaksa. Ya, berkaitan dengan apa ya, dengan wacana untuk pidana mati ya. Sebetulnya itu tadi saya katakan, kalau dalam hal yang pidana mati itu kan ada pasal 2 yang unsurnya adalah melawan hukum, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan ya, menguntungkan baik dirinya sendiri maupun orang lain yang dirugikan kerugian negara. Kalau menurut saya itu dicari unsur itu ya. Melawan hukum menurut saya ada, yaitu melawan hukumnya tidak tender gitu kan. Kemudian kerugian jelas ada ya kan. Yang diuntungkan ya ada, yang diuntungkan yang menerima uang kan mau diuntungkan. Hanya itu kan gini, hanya berbicara korupsi ini kan tidak sendiri. Jadi harusnya itu dilihat, kemungkinannya itu kan dilihat pejabat pemegang pelaksana komitmen itu ya, PPK-nya itu. PPK-nya itu kan melakukan satu perbuatan melawan hukum di mana seharusnya dia tender tapi tidak tender gitu kan. Nah, dalam hal seperti ini dilihat peranannya Pak Menterinya ada apa tidak gitu. Kalau ada, berarti menterinya bisa kena pasal 2 itu juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan pasal 2 yang dilakukan pada waktu ada bencana nasional, alam dan non alam ini global kok ya kan, itu kan bisa ditafsirkan ya kan. Bencana nasional pidana mati bisa ditambahkan kan gitu kan, bisa dijatuhi pidana mati. Nah, yang mengatakan bahwa tidak mungkin menteri itu kena pidana mati karena menteri itu hanya menerima, yaitu pasalnya kalau nggak pasal 5 pasal 12. Ya kalau memang menteri itu hanya menerima itu saja, tapi kalau menterinya itu termasuk menskemakan bahwa nanti begini-begini sekali ini ditunjuk, ini berarti ya ikut bersama-sama di pasal 2. Tinggal ada nggak buktinya? Kalau ada bukti
Ya bisa itu tapi kalau menurut saya sih perbuatannya ada pasal 2 itu, tapi tinggal menentukan siapa yang terlibat pasal 2, siapa yang hanya pasal 12, siapa pasal 5, atau siapa ada yang terlibat pasal 2 juga pasal 5. Itu tinggal nanti profesionalitas KPK kita tunggu. Nah, itu berkaitan dengan pidana mati. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan adanya masih tingginya korupsi dan semakin ada yang mengatakan semakin merajalela, ya kan, itu saya katakan bahwa keberhasilan KPK itu sebetulnya bukan keberhasilan negara dalam pemberantasan korupsi, bukan seberapa banyak KPK, kejaksaan maupun kepolisian itu menangkap atau mengungkap korupsi. Bukan sebetulnya. Ini dengan adanya pengungkapan OTT yang banyak itu memperlihatkan Indonesia dalam hal korupsi jatuh. Kalau kita mau bagus, penegakan hukumnya adalah memang sedikit penangkapan, sedikit OTT, karena memang tidak ada sedikit korupsinya. Jadi itu harus dibedakan. Kalau semakin banyak korupsi yang tertangkap dan terungkap, memang kita semakin buruk. Ya memang KPK kerjanya bagus, tapi mengukur KPK kerja bagus, kinerja bukan karena dia OTT apa tidak. Kita nggak boleh ngomong begitu. KPK itu kan alatnya saja kalau terjadi korupsi. Ya kan? Nah, dan kemudian kan kita ada pencegahan sebetulnya kalau bisa kan bersamaan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bagaimana mencegah korupsi. KPK juga harus memberikan kerjasama membangun seperti itu. Nah, untuk itu kita sampaikan juga pencegahannya. Hati-hati berkaitan dengan korupsi. Korupsi itu pidananya berat dan korupsi itu sangat merugikan keuangan negara dan martabat bangsa. Martabat bangsa kan malu sekali. Kalau yang melakukan korupsi menterinya apalagi bansos itu kan martabat bangsa kita di international forum itu sangat jatuh gitu kan. Apalagi jumlahnya besar sekali. Nah, itu jadi hati-hati dengan korupsi para pejabat publik, penyelenggara negara dan penegak hukum, ya, dan siapapun yang berkaitan dengan 3 itu juga menjadi pelaku korupsi, ya, rekanan-rekanan itu. Dan lebih hati-hati lagi berkaitan dengan TPPU. Jadi ini yang penting bukan hanya korupsinya. Kita mendorong mengangkat integritas bangsa untuk tidak mudah menerima pemberian, menerima apapun yang dari jumlah dan alasan pemberiannya mencurigakan. Jangan sampai kita menerima hadiah dan sebagainya, ternyata suatu saat terbongkar bahwa yang ngasih ke kita itu terlibat korupsi. Anda yang menerima hadiah dari orang itu, Anda bisa kena TPPU pasif. Sepanjang nanti penegak hukum bisa melihat kita bahwa seharusnya kita curiga kenapa diterima, gitu. Itu penting. Jadi janganlah. Dan kemudian untuk penegak hukum ya itu tadi dalam hal pemidanaan, korupsi itu sama dengan mencuri sebetulnya, ya kan, sama dengan mencuri. Tapi korupsi itu extraordinary kondisinya di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau sifat kejahatannya memang serious crime, kejahatan sangat serius korupsi itu. Nah, jadi tapi sama-sama sebagai mencuri. Nah, dengan demikian semoga putusan pengadilan itu ya harus difikirkan juga ketika ada hakim memidana koruptor 2-3 tahun, bagaimana perasaannya ketika ada orang mencuri sepeda motor lah yang sering itu HP, kok pidananya juga tinggi. Nah, ini harus dicarikan solusi bagi negara ini, bagaimana caranya untuk mencegah semua masyarakat itu tidak melakukan korupsi, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan korupsi, dan tentu saja di satu sisi untuk menstabilkan atau meningkatkan perekonomian, karena yang pencuri-pencuri yang tadi itu kan karena lapar. Nah, pencuri ini kan karena serakah, dan keserakahan ini yang membuat ini semakin lapar. Jadi di sini juga kejahatan korupsi yang kecil-kecil itu karena lapar meninggi, karena di sini tinggi sekali. Karena yang harusnya untuk mensejahterakan mereka udah dikorup oleh ini. Nah, dan di sini ini ada selalu harus dikaitkan bagaimana pencurian, penggelapan,
yang dilakukan oleh orang-orang kecil karena memang keterbatasannya, tetapi mereka menjadi miskin, menjadi terbatas, tidak punya lapangan pekerjaan karena perbuatan korupsi yang triliun-triliun itu. Jadi di sini diambil garis, jangan sampai tidak ada keadilan di dalam penjatuhan pidananya. Itu tidak terlepas bahwa yang miskin-miskin itu memang betul-betul harus dihitung betul. Ini akibat dari korupsi, maka dikatakan korupsi adalah pelanggaran HAM ekonomi masyarakat. Nah ini, jadi harus dibedakan betul pemidanaan terhadap pencuri uang negara dan mencuri yang karena lapar. Nah ini menjadi sesuatu yang menyakitkan ya, sehingga muncul istilah masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan kemudian KPK tolong selesaikan segala sesuatunya, termasuk yang masih dalam pelarian itu dicari, ya kan, supaya masyarakatnya punya kepercayaan karena masyarakat harus percaya bahwa KPK, penegak hukum yang lain yang menangani korupsi, kejaksaan dan polisi memang bisa menegakkan hukum secara tidak diskriminatif. Kalau sampai masyarakat kehilangan kepercayaannya, dia juga akan ikut mencuri, dia juga akan semakin tumbuh yang akan korupsi. Jadi ini adalah pelajaran kita semua. Jadi hutang-hutang KPK yang belum dilakukan, yang menjadi sorotan masyarakat, keinginan masyarakat, bagaimana caranya, itu harus dilakukan. Berkaitan dengan buronan-buronan, maaf ya, saya belakangan ini Jaksa Agung itu sangat banyak menangkap buronan-buronan yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dengan Jaksa Agung yang baru ini cepat sekali. Artinya apa? Ini di Jaksa Agung baru setahun. Tapi dia menangkap buronan yang ada yang 8 tahun, 5 tahun. Artinya apa? Ini buronan yang selama ini nggak ada kan? Nggak ada itu apakah memang tidak ditangkap atau memang sulit? Atau sekarang sudah dia lengah? Kita nggak tahu. Tapi berkaitan dengan buronannya KPK, coba KPK tanya sama Pak Jaksa Agung, gimana, syukur-syukur minta bantuan, tolong tangkapkan gitu ya. Jadi kepercayaan masyarakat kembali kepada KPK, kepada penegak hukum korupsi itu. Dan saya ucapkan juga ya apresiasi lah kepada KPK, juga kepada penegak hukum yang lain untuk penegakan hukum yang proporsional ya. Setiap korupsi yang sudah dinikmati harus dengan TPPU. Dan paling penting adalah TPPU pasif yang tidak pernah diterapkan selain untuk Malindadi, suaminya Malindadi. Yang lain itu tidak. Ini diskriminatif. Malindadi terlibat suatu kejahatan perbankan, suaminya menikmati, suaminya dipenjara, namanya Andika, saya masih ingat sekali itu. Maka yang korupsi tidak. Kenapa? Karena pada orang-orang pasif inilah uang hasil korupsi itu bermuara. Jadi kalau yang pasif-pasif itu tidak ditangkap dan uangnya pasti tidak kembali. Dan kalau koruptor-koruptor itu dipidana tapi uangnya masih disimpan, apa yang terjadi? Dia masih leluasa menyuap sipir dan sebagainya, sehingga memang pemidanaan itu sangat tidak ada artinya. Artinya sangat tidak menjerakan. Padahal kita sudah merampas kemerdekaan mereka itu juga bukan tanpa pengorbanan negara itu, karena keluarganya, anaknya juga malu, masyarakatnya juga terlukai. Dan yang terakhir yaitu malu kalau terlibat korupsi, jangan malah dadah-dadah gitu kan. Malu kalau terlibat korupsi dan kemudian untuk di ulang tahun Hari Anti Korupsi dan sebentar lagi Hari Ibu, ya saya menginginkan bahwa ada edukasi terhadap menolak korupsi, memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, bahkan kepada anak-anak. Jadi dibudayakan anti korupsi sejak dini, lewat sekolah-sekolah, lewat perguruan tinggi. Jadi no corruption since early. Tidak ada korupsi, tidak mau korupsi sejak dini. Ditanamkan nilai-nilai. Oh itu nggak boleh. Kalau nggak masuk ya harus bilang nggak masuk. Kalau tidak bisa, tidak mengerjakan ujian, tidak bisa ya jangan nyontek. Itu budaya korupsi. Itu harus diterapkan. Itu saya kira untuk keseluruhan kita, karena memang memberantas korupsi, mencegah korupsi tidak mungkin hanya diserahkan pada penegak hukum.
Semua komponen masyarakat harus bergerak. Keluarga, tokoh masyarakat, tokoh sosial, psikolog, antropolog itu semuanya harus bergerak. Itu baru kita insya Allah bisa menuju ke angka 60 di 2025. Mudah-mudahan ada. Dan jangan lupa undang-undang perampasan aset itu. Jadi perampasan aset itu sangat penting, terutama juga dalam hal penyitaan. Jadi kita ini jangan, maaf ya, jangan kurang hati-hati gitu. Main sita mobil mewah, main sita korporasi, tapi tidak di-maintain, tidak di-manage. Jadi apa? Ketika putusan hakim sudah dijatuhkan, nilainya turun semua karena kita tidak punya anggaran untuk bagaimana memelihara hasil korupsi itu yang sudah berubah menjadi mobil misalnya. Dulu saya ingat sekali, 1 tahun pertama Pak Jokowi jadi presiden pertama itu, saya dengan Kementerian Hukum, bahkan saya sangat terlibat di situ, kita sudah memikirkan bagaimana caranya memperbaiki rubasan, penyimpanan barang-barang rampasan dan pemikiran-pemikiran lelang, segera dilelang supaya nilainya itu tetap tidak turun nanti ketika proses kan lama gitu. Jadi atau memang misalnya hasil korupsi sudah jadi rumah sakit, hasil korupsi bisa jadi mall, misalnya itu harus ada yang memanage gimana caranya bahwa selama prosesnya tetap jalan, tetapi semua pengendaliannya oleh negara. Ya harus mau memikirkan itu. Kalau tidak mau hanya itu ya kita tetap rugi. Jadi para pejabat yang menjabat di situ tuh ya memang bukan untuk duduk saja kan, untuk begitu, tapi juga harus memikirkan itu. Jadi Menteri Hukum, Menteri Menko Polhukam, Pak Presiden sendiri itu juga harus segera, termasuk DPR terutama, memikirkan bagaimana kalau uang korupsi sudah menjadi barang dan yang disita barangnya proses masih jalan atau menjadi korporasi, jangan langsung dipolis langsung berhenti pada saat itu. Nanti begitu putusan pengadilan ini sudah PHK, mesin-mesin rusak, akhirnya apa? Uang yang kembali ke negara itu sangat jauh, dan jauhnya itu rusaknya itu malah dalam rangka proses, berarti penegak hukum yang merusak, ya kan? Artinya apa? Tidak amanah dong. Kan masyarakat ingin lakukan penegakan hukum yang baik, yang memang yang produktif, bukan yang malah kontraproduktif. Begitu diputuskan sudah menjadi besi-besi tua. Saya tahu sendiri karena saya waktu itu kami kerubasan karena tugas dari Menteri Hukum. Bagaimana itu saya lihat ada di Jawa Tengah. Ada mungkin 4.000 motor yang ditahan, yang sudah sekarang nggak bisa diapa-apakan. Itu kan nggak benar pengelolaan seperti itu. Nah ini tugas perampasan aset. Iya betul. Jadi orang udah kehilangan. Jadi masyarakat yang mengatakan bahwa kalau udah kehilangan motor, pelapor malah jadi kehilangan seharga mobil itu bisa terjadi itu. Jadi itu betul. Jadi memang waktu itu brandware. Oh udah nggak bisa apa-apa, bahkan waktu itu brandware kalau nggak salah ya, itu malah jadi besi tua. Ya yang tadinya tuh dibeli seharga 900 juta kalau nggak salah, itu kami sudah mengerjakan itu 900 juta. Malah ketika dilelang tuh hanya jadi 900 juta ya, hampir 1 miliar. Ketika dijual tuh hanya berapa ya? 7 juta. Iya, bayangkan itu. Jadi hal seperti ini sepertinya teknis. Harus ada yang mengerjakan, harus ada yang diberikan tugas untuk itu, dirubah aturannya. Itu yang saya lihat sementara ini adalah eselonisasi ketua rubasan itu terlalu rendah. Padahal tanggung jawabnya besar sekali. Jadi jangan muluk-muluk hanya korupsi gini-gini. Bagaimana perampasan, bagaimana penyitaan, pemeliharaan atas barang-barang yang disita yang nanti dengan putusan pengadilan yang ketika terbukti menjadi haknya negara, sementara dalam proses pemeliharaannya tidak bertanggung jawab menurut saya. Korupsi juga karena undang-undangnya nggak ada, karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Itu keadaan sesungguhnya. Jadi many things, many problem, big problem, banyak sekali permasalahan yang sepertinya kecil-kecil, padahal di situ arahnya. Jadi kita nggak usah euforia aja, hanya dipamerin, dipidana gini. Tapi faktanya mana? Benar nggak dieksekusi sekian? Kemana uangnya? Kembalikan kepada siapa?
masukan kepada presiden, ada beberapa agenda presiden, bahkan saya terlibat mangkrak. Kita udah rapat berapa kali waktu itu, udah beberapa bulan. Berhenti begitu saja. Padahal dari kampus, akademisi, kita dilibatkan. Jadi sayang sekali gitu ya, kadang-kadang kita udah, kan bukan tanpa tenaga ya seperti itu ya, ya tenaga, pemikiran, tapi meluap begitu saja. Demikian juga pada waktu zaman Pak SBY, udah ada tuh RUU perampasan aset, entah hilang kemana sampai sekarang. Gitu. Jadi itulah pemetaan program atau pemetaan permasalahan, daftar inventarisasi masalah bagaimana kita memberantas dan mencegah korupsi yang di angka masih nilainya D 40 gitu. Terima kasih.